Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang integrasi dan reintegrasi sosial bagian kedua. Mari kita perhatikan bersama-sama. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning, sehingga kalian bisa mendiskusikan serta menggali informasi dari berbagai literatur, mendiskusikan serta mencari jawaban dari permasalahan atau materi yang akan kita bahas, yaitu perdamaian, kohesi sosial, reintegrasi, dan koeksistensi sosial. Seringkali kita mendengar istilah perdamaian, peace, dan lain sebagainya. Apa sih yang dimaksud perdamaian itu? Secara sederhana, perdamaian diartikan sebagai situasi yang saling menjaga perasaan, saling menghormati, dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dalam arti yang lain, perdamaian disebut juga sebagai kondisi absennya konflik dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya harmonisasi sosial. Di samping itu, perdamaian juga disebut sebagai kualitas manusia dan kelompok sosial dalam menyelesaikan konflik dengan atau tanpa kekerasan. Budaya perdamaian bisa dibentuk oleh nilai, sikap, dan perilaku serta cara hidup yang dibangun atas dasar prinsip anti kekerasan dan rasa hormat terhadap hak-hak dan kemerdekaan setiap orang. Dalam hal perdamaian atau budaya perdamaian, kekuasaan berkembang bukan karena paksaan, tetapi karena partisipasi, dialog, dan kerjasama. Nah, dalam hal ini, perdamaian merupakan sesuatu yang menjadi harapan setiap anggota individu atau setiap anggota kelompok dalam kehidupan masyarakat. Selain perdamaian, untuk mencegah terjadinya konflik diperlukan adanya integrasi sosial. Istilah integrasi sendiri berasal dari teori fungsionalisme struktural, yang mana asumsi dasarnya yaitu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian masing-masing dan bagian itu berhubungan satu sama lain, yang berfungsi supaya keseluruhan itu bisa bertahan dan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Integrasi itu merupakan usaha untuk mengurangi perselisihan. Kohesi merupakan kondisi kesatuan yang kuat, terjalin kerjasama atau kekompakan dalam masyarakat. Tujuan dari integrasi sosial yaitu fungsionalisasi dari bagian selain mencegah terjadinya konflik, khususnya di antara komponen-komponen yang berbeda dan membentuk satu kesatuan. Integrasi bisa tercapai dengan baik apabila perbedaan yang hidup dalam masyarakat itu berdampingan dan diterima keberadaannya, sehingga tidak ada alasan terjadinya keretakan. Misalnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia akan tercapai kesatuan yang baik apabila unsur-unsur yang berbeda seperti suku bangsa, ras, agama diterima dan tidak menjadi alasan terjadinya keretakan dalam masyarakat. Integrasi atau kohesi sosial dalam mewujudkannya bisa menggunakan 4 elemen. Yang pertama yaitu terpenuhinya hak asasi manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi atau perbedaan sosial dalam masyarakat yang mengakibatkan konflik. Yang keempat, adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu dalam setiap kegiatan masyarakat. Selain itu, unsur yang memudahkan terciptanya integrasi sosial dalam masyarakat, yang pertama, adanya kesamaan wilayah atau tempat tinggal. Wilayah yang luas dengan beberapa kesamaan seperti adat, nilai budaya, dan kepercayaan yang hampir sama akan memungkinkan suku-suku bangsa yang berbeda membangun suatu integrasi sosial. Yang kedua yaitu pengalaman yang sama pada masa lampau, yang mana pengalaman ini terjadi karena sama-sama dijajah oleh bangsa asing. Yang ketiga, kemauan bersama untuk menjadi suatu bangsa. Rakyat Indonesia memiliki satu kemauan untuk membentuk suatu negara yang merdeka. Padahal
masyarakat mengorbankan kepentingan masing-masing dan membangun kebersamaan sehingga bisa diterima oleh semua. Yang keempat, yaitu adanya ideologi dan norma yuridis yang diterima bersama. Dalam hal ini, sila-sila Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai asli Indonesia menjadi salah satu sumber yang mempersatukan Indonesia sebagai bangsa. Selain itu, adanya ideologi Pancasila dan norma yuridis formal yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal itulah yang akan mendorong atau memudahkan terciptanya integrasi sosial. Pada bab sebelumnya, kita mempelajari tentang konflik dan kekerasan, yang mana konflik dan kekerasan merupakan sesuatu yang harus kita hindari sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, sebenarnya ada beberapa upaya untuk memulihkan kondisi pasca terjadinya konflik. Upaya ini disebut recovery atau pemulihan, yang mempunyai arti mengembalikan atau memperbaiki keadaan akibat konflik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Bab 5 tentang pemulihan pasca konflik, pada pasal 36 ayat 1 dan 2 yang berbunyi ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Nah, dalam hal ini, konflik yang terjadi di dalam masyarakat setelah selesai, maka harus ada upaya dari pemerintah untuk menanggulangi atau memulihkan kondisi seperti sedia kala. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa upaya pemulihan pasca konflik bisa meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Ini yang nanti akan kita bahas secara satu persatu. Topik yang pertama yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah upaya penanganan konflik dengan cara berunding secara damai yang dapat dilakukan dengan menggunakan institusi syuhadat atau peranata sosial dalam menyelesaikan konflik sosial dengan jalan memberi ganti rugi atau dengan pemaafan. Rekonsiliasi itu adalah mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk kembali membahas bagaimana upaya untuk menyelesaikan konflik sehingga konflik tidak berujung pada hal-hal yang tidak diharapkan. Rekonsiliasi merupakan jalan untuk merukunkan atau mendamaikan pihak yang berkonflik. Misalnya dalam gambar di samping, di mana Gus Dur dulu pernah mendamaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pemulihan atau recovery pasca konflik yang meliputi perbaikan atau pemulihan semua aspek kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelumnya dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Artinya rehabilitasi itu bisa menggunakan berbagai macam upaya. Yang pertama, pemulihan psikologis atau kondisi kejiwaan korban konflik. Yang kedua, pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban. Yang ketiga, perbaikan pengembangan lingkungan daerah perdamaian. Yang keempat, penguatan realistis atau hubungan sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan. Yang keenam, pemulihan ekonomi dan hak keperdataan serta peningkatan pelayanan pemerintahan. Yang ketujuh, pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, usia lanjut, dan berkebutuhan khusus, serta pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan. Upaya rehabilitasi sangat penting setelah terjadinya rekonsiliasi dalam upaya pemulihan pasca konflik. Pemulihan pasca konflik yang ketiga yaitu rekonstruksi. Rekonstruksi artinya membangun kembali semua sarana atau prasarana serta kelembagaan pada wilayah konflik yang tentunya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Upaya untuk
rekonstruksi melalui berbagai macam kegiatan. Yang pertama yaitu pemulihan dan meningkatkan fungsi layanan publik. Yang kedua, pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, serta mata pencarian masyarakat. Yang ketiga, perbaikan sarana dan prasarana pengalihan konflik. Yang keempat, perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan, serta perbaikan dan penyediaan fasilitas layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Yang terakhir, perbaikan dan pemulihan tempat ibadah. Selanjutnya, ada istilah transformasi sosial dalam upaya untuk memulihkan konflik. Transformasi dapat berarti perubahan yang berkenaan dengan masyarakat akibat beberapa hal seperti peningkatan ekonomi, perang, politik, atau konflik dalam masyarakat. Transformasi mengacu pada proses perubahan yang terjadi pada nilai, norma, hubungan, dan stratifikasi atau tingkatan sosial masyarakat. Transformasi sosial itu juga mempengaruhi pola interaksi dalam masyarakat. Hal-hal yang perlu dikembangkan untuk transformasi sosial dalam masyarakat multikultural atau masyarakat majemuk yaitu mengembangkan sikap saling menghargai terhadap nilai dan norma, meninggalkan primordialisme yang berpengaruh terhadap etnosentrisme atau konservatisme berlebihan, menegakkan supremasi hukum atau kekuatan hukum, merumuskan kembali konsep nasionalisme atau cinta kepada bangsa dan negara, cinta tanah air, mengembangkan sikap yang komprehensif, integral, satu yang memiliki jiwa kritis, kreatif untuk mewujudkan kepedulian pada kehidupan bangsa dan bernegara, serta mengembangkan dialog dalam menyelesaikan setiap konflik yang senantiasa muncul di setiap ruang. Artinya, transformasi sangat penting sekali sehingga konflik bisa dihindari, sehingga integrasi bisa terwujud dengan baik. Selanjutnya ada reintegrasi dan koeksistensi sosial. Reintegrasi merupakan suatu proses dalam menyatukan kembali pihak yang berkonflik untuk berdamai dan bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadinya konflik. Konsep ini dalam pandangan Surya Sukanto merupakan proses pembentukan kembali norma dan nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Reintegrasi dalam hal ini bisa juga diartikan sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Syarat keberhasilan reintegrasi sosial yang pertama yaitu apabila masing-masing individu atau kelompok yang berbeda mau dan mampu mengendalikan diri dan saling menyesuaikan diri. Yang kedua, selalu menempatkan kesatuan dan kepentingan untuk keselamatan bangsa dan negara. Yang ketiga, memajukan pergaulan yang komunikatif dan akomodatif. Tujuan reintegrasi pada dasarnya adalah memperbaiki hal yang memicu terjadinya konflik atau kekerasan dalam masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, saling pengertian, dan kedamaian dalam masyarakat yang mengalami konflik. Adapun koeksistensi sosial merupakan keadaan ketika dua atau lebih kelompok hidup bersama dengan menghormati perbedaan tiap kelompok dan menyelesaikan konflik antar kelompok tanpa kekerasan. Koeksistensi itu bisa juga untuk mengurangi perbedaan identitas kelompok yang akan meningkat menjadi konflik yang merusak. Ketika terjadi konflik, seringkali lingkungan hidup menjadi sasaran yang rusak. Dalam reintegrasi, kita perlu mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan agar lingkungan dapat dipulihkan kembali. Koeksistensi memberikan kondisi alamiah dan psikologis bagi individu. Reintegrasi dapat terjadi ketika koeksistensi sosial dalam masyarakat yang mengalami konflik ingin menyelesaikan konflik dan menjadi masyarakat untuk bersatu kembali. Oke, itu mungkin materi yang perlu yang kita bahas pada hari ini.
Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk penjelasan kalian. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.